saya Andi, NIM 0490127004. Di sini kita akan mengerjakan tugas 3 untuk praktikum mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer. Terdapat 4 soal yang akan kita kerjakan, dan kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Aplikasi ini digunakan untuk simulator jaringan. Oke, langsung kita mulai saja. Dan soal 1 adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Oke, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung kita mulai. Siapkan 4 buah komputer. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita menyiapkan 1 buah switch. Oke, kita tarik kabel. Setelah melakukan penarikan kabel, kita akan melakukan settingan pada IP masing-masing komputer. Kita ganti dulu namanya komputer 1. Sini kita akan gunakan komputer 2. Komputer 3. Komputer 4. Oke, kita akan melakukan setting pada masing-masing IP komputernya. Komputer 1 pada bagian desktop, IP konfigurasi. Oke, akan mempermudah kita menggunakan segmen paling basic 192.168.1.1. Kemudian di komputer 2 settingan IP. Titik 2. Komputer 3. Dan komputer 4. Oke, perlu diingat untuk masing-masing IP komputer. Setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan ping dari setiap komputer ke komputer lainnya. Buka command prompt pada komputer 1. Lakukan ping 192.168.1.2 untuk komputer 2. Dapat dilihat dari koneksi berhasil. Kemudian ping ke komputer 3 berhasil, ping ke komputer 4 ya, berhasil. Sekarang kita akan coba ke komputer 2. Kita lakukan ping kepada komputer 1. Berhasil. Komputer 3 juga berhasil. Begitu juga dengan komputer 4 masih berhasil. Oke, kembali ke komputer 3. Lakukan ping kepada komputer 1.
ping kepada komputer 2. Komputer 4. Dapat dilihat semua directly. Komputer 4 untuk melakukan ping kepada 3 komputer lainnya. Oke, berhasil. Oke, berarti untuk tugas nomor 1 itu berhasil karena kita sudah berhasil menghubungkan 4 buah komputer kepada satu switch menggunakan kabel dan bisa melakukan ping dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Di sini 4 buah komputer sudah kita siapkan yang tadi. 4 buah komputer. Kita akan menyiapkan satu buah server HTTP. Cukup kita masukkan sebuah komputer server. Oke. Kemudian kita akan menghubungkan kabel dari komputer server ini ke switchnya. Oke. Karena IP 1 sampai 4 telah kita gunakan, kita akan memberikan IP nomor 5 untuk komputer server ini. Oke, 192.168.1.5. Oke, kita mendapatkan IP untuk komputer servernya. Kemudian kita beri namanya server HTTP. Kemudian kita aktifkan HTTP-nya. Oke. Nah, karena kita tahu ini adalah sebuah server HTTP dan kita juga mendapatkan IP-nya. Nah, kita akan coba untuk mengakses keempat komputer ini. Akan kita coba untuk dapat mengakses server pada HTTP-nya. Kita jalankan simulasinya pada komputer 1. Kita akan membuka web browser. Nah, pada alamat URL-nya kita masukkan alamat IP dari server tersebut. Dapat dilihat Cisco Packet Tracker dan dapat diakses. Kita akan coba dengan komputer 2. Masih menggunakan IP yang sama. Oke, berhasil. Pada komputer 3 Oke, website HTTP berhasil dibuka juga. Terakhir pada komputer 4. Oke, 4 komputer berhasil mengakses komputer server. Soal selanjutnya, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP. Oke, 4 buah komputer sudah ada, kemudian server HTTP juga sudah ada. Kita akan melanjutkan dengan hanya menambahkan server DNS. Kemudian pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, lanjutkan ke simulasinya. Di sini kita telah memiliki 4 buah komputer beserta satu buah server HTTP. Berarti kita cukup menambahkan satu buah server DNS.
server DNS. Kemudian kita akan melakukan menggunakan kabel dari server DNS ke switch-nya. IP yang sudah kita gunakan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti ini kita akan menggunakan dengan IP nomor 6. Masih dalam segmen yang sama, 192, 168, 1, dan 6. Oke, pada bagian ini selesai. Kemudian kita pada bagian service. Nah, perhatikan di sini ada bagian DNS. Kita aktifkan bagian DNS. Kemudian kita memasukkan DNS name yang kita inginkan. Contohnya di sini kita menggunakan andi.com. Oke. Kemudian untuk alamatnya adalah alamat server HTTP tadi, yaitu IP yang tadi kita gunakan 1.5. Kemudian kita add. Dengan begini, setiap kita penggunaan DNS akan diarahkan ke server HTTP-nya. Nah, sebelum melaksanakan ini, keempat komputer ini harus mengetahui dulu alamat IP server DNS ini. Jadi kita akan melakukan settingan di setiap komputer. Pada bagian API konfigurasi untuk DNS servernya itu harus kita set ke alamat IP dari server DNS kita, yaitu 192.168.1.1. Kita akan melakukan settingnya pada semua komputer. Oke, setelah melakukan setting semua, kita akan mencoba mengakses server HTTP melalui DNS yang telah kita buat di server DNS. Kita mulai dari komputer 1. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba membuka websitenya andi.com. Dapat dilihat server HTTP dapat terbuka melalui DNS yang telah kita masukkan pada komputer 1. Kita akan mencoba lagi di komputer 2, 3, dan 4. Andi.com hasil ketiga. Kita akan coba. Ya, masih berhasil. Kita tutup dulu biar tidak lag. Dan komputer 4. Oops. andi.com. Oke. Berarti keempat komputer sudah bisa mengakses server HTTP melalui DNS yang telah kita input. Oke. Soal selanjutnya adalah membuat struktur jaringan sesuai pada gambar yang diberikan. Oke. Pertama, kita akan membuat struktur jaringan sesuai dengan gambar yang telah diberikan. Oke, bagian ini kita bikin dulu. Oke, kita set dulu yang ini. Kita akan beri nama nomor 1 sampai 3. Oke. Nah, yang lalu kita akan membuat struktur jaringan yang sama persis.
Pertama kita akan menyediakan 2 buah komputer. Oke, PC 0 dan PC 1. Kemudian kita akan menyediakan 3 buah server. Oke. Dan ini adalah server dari .com. Di sini servernya adalah penjilcom.com, dan ini adalah DNS server kita. DNS server. Kemudian disediakan 2 buah switch. $29.50 ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, $29.50. Kemudian $29.50. Oke, kita ganti namanya sesuai dengan struktur jaringan yang diberikan. Kemudian kita diberikan sebuah router 1841. Oke, kita siapkan router 1841. Oke, tidak ada router 1841 di sini. Oh, ada di sini. Oke, kita menemukan router 1841. Nah, kita akan menarik. Dapat dilihat di sini terdapat 2 segmen yang terpisah dari satu router. Jadi kita akan pisahkan. Kita sebut aja yang ini adalah segmen atas dan ini adalah segmen bawah. Nah, kalau yang di PC 0, di PC 1, maka kita akan mencoba untuk menarik jaringannya dari masing-masing. Akan lebih mudah. Yang atas adalah 0, jadi kita akan gunakan Ethernet 00 ke atas. Kemudian yang bawah adalah PC 1, jadi kita segmen 1 akan kita kirim ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penarikan kabel dari semua perangkat yang ada. Oke. Untuk struktur jaringan sudah kita buat. Nah, karena kita dapat melihat di sini terdapat 2 segmen yang berbeda, maka kita akan memisahkan jaringan tersebut pada segmen masing-masing. Nah, struktur jaringan sudah selesai, kita akan melakukan konfigurasi untuk masing-masing segmen. Oke, kita susun biar gampang dan lebih gampang terlihat. Nah, kita berikan IP untuk masing-masing segmen. Pertama adalah dari segmen atas, karena diawali dari PC 0. Oke, kita akan biar mempermudah, kita berikan IP-nya di 192.168. Karena segmen 0 kita berikan aja segmen 0 dan IP pertamanya 1. Oke, kita sudah berikan IP pada komputer 1. Nah, untuk bermudah kita akan langsung ke PC 2. Nah, di sini kita berikan juga IP yang sama.
Oke. 192.168.1 karena pada di segmen 1 dan kita beri IP urutan pertama. Oke, selesai. Selanjutnya adalah server HTTP-nya. Pertama kita akan lakukan server HTTP untuk segmen atas. Ingat, ini yang berada di segmen 0 tadi. Jadi kita akan melakukan IP-nya yaitu 192.168.1.0. Nah, agar mempermudah gimana kalau kita bikin seragam yaitu di IP kedua. Oke, untuk kemudian untuk bagian service, nah ini udah server HTTP kita bikin. Nah, untuk IP kenal kita bikin saja ini adalah Ilkom. Oke, kita beri nama begini. Kemudian ini server Ilkom. Kembali ke server Pendilkom. Oke. IP yang kita berikan 192.168. Untuk yang bagian bawah segmen 1 kita akan masukkan IP 1, kemudian urutan kedua. Kita set bagian service di HTTP, kemudian untuk mempermudah kita beri penanda. Ini adalah server Pendilkom. Oke, lakukan save. Ini adalah coding standar HTML ya, nanti itu bisa dipelajari terpisah. Saya kasih tanda biar nanti kita tahu server mana yang akan kita akses. Oke. Nah, untuk segmen bawah dan segmen atas untuk PC dan server HTTP-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP untuk server DNS-nya. Oke, di sini DNS. Sama 192.168 kita berikan segmen atasnya tadi, yang atas segmennya 0. Nah, IP 1 dan 2 sudah digunakan, kita akan gunakan IP ketiga. Oke, nah seperti ini sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan service ya. Ini adalah service DNS seperti yang kita coba tadi. Pertama kita ke bagian DNS, kita aktifkan DNS-nya. Nah, di sini kita akan memberikan nama untuk Ilkom. Pertama ilkom.com. Ini IP-nya tadi ada di atas 192.168 segmen 0. Nah, IP 1 itu punya komputer, berarti IP 2 punya server DNS, jadi kita input. Kemudian kita juga akan memberikan DNS kepada Pendilkom. Di sini kita akan ketik pendilkom.com. Oke. Nah, alamatnya adalah 192.168 yang bagian bawah. Nah, tadi segmennya 1, kemudian alamat IP-nya 2. Oke. Settingan DNS telah selesai. Namun, karena terjadinya perbedaan segmen antara bagian atas dan bagian bawah, maka kedua segmen itu bisa dihubungkan menggunakan router. Nah, itulah fungsi router di sini. Kita klik routernya. Nah, sini kita lihat pada bagian config
terdapat 2 Ethernet. Ingat, tadi kita yang ke atas adalah yang 00. Kita aktifkan routingnya, kemudian kita berikan IP-nya. IP yang kita berikan adalah 192.168.1. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kemungkinan ada penambahan komputer lainnya. Karena ini cukup sederhana, kita bikin aja IP addressnya adalah komputer 4. Oke. Karena routing untuk menyambung antara segmen atas dengan segmen bawah, maka IP ini harus diingat. Oke. Nah, untuk yang bagian ke bawah, yang mengarah ke bawah, yang bagian atas itu segmennya 0 ya. Kita perbaiki dulu. Oke. Segmennya 0. Kemudian yang bagian bawah kita akan aktifkan juga, karena bagian bawah menggunakan segmen 1. Kita akan menggunakan segmen 1. Oke. Nah, ingat ini adalah IP pada router kita. Router kita yang akan menyambungkan antara segmen atas dengan segmen bawah. Setelah diaktifkan, kita akan melakukan penutupan. Nah, hal ini sudah selesai, namun masing-masing komputer yang berada di segmen ini masih belum bisa mengetahui IP pada router kita. Jadi kita memberikan pemberitahuan kepada masing-masing perangkat. Itu kita kembali ke komputer atas, kemudian kita bagian IP konfigurasi. Nah, di sini ada 2 yang perlu kita setting. Yang pertama adalah gateway. Gateway itu adalah tunnel atau routernya. Oke, bagian atas, ingat tadi kita melakukan settingan perantaranya adalah IP yang 192.168.0.4 yang tadi kita setting, karena arahnya adalah ke segmen atas. Kemudian untuk DNS servernya kita tetap menggunakan IP DNS server, yaitu 192.168.0.3 tadi ya. Oke. Nah, untuk komputer telah selesai kita setting. Berarti komputer ini sudah tahu, sudah memiliki IP, juga sudah mengetahui server DNS, dan sudah juga mengetahui perantara pada router ini. Oke, kita tutup. Selesai. Nah, untuk dapat mengakses ke HTTP server ini, kedua perangkat ini juga harus kita setting untuk pembagian pembatas antara router ini. Berarti pada bagian IP config, gerbangnya harus kita input, yaitu 192.168.0.4. Nah, begitu juga dengan server DNS-nya. Untuk dapat melewati gerbang tersebut, dia harus mengetahui IP pada gerbang tersebut. Oke, 4. Oke, selesai. Sekarang kita kembali ke segmen bawah. Segmen bawah ada 2 unit perangkat yang harus kita setting. Pertama adalah IP konfigurasinya, yaitu di 192.168.1.4 ya, ingat tadi yang mengarah ke bawah routernya menggunakan IP 1.4. Nah, untuk DNS servernya kita bisa langsung mengarahkan ke IP DNS server, karena dia telah melalui gateway-nya dan tetap bisa mengakses. Jadi tetap di 192.168.0.4.
3, jadi tidak masalah. Kemudian pada cyber ini kita harus melakukan IP-nya 192.168.1.4. Nah, dengan begini seharusnya sudah selesai untuk konfigurasinya, karena kita sudah memisahkan per segmen. Kita juga telah melakukan pemberian IP kepada router. Nah, perintah selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan ping dari PC 0 ke PC 1, dan untuk memastikan bahwa PC 0 ke PC 1 terhubung, berarti harus ada reply. Oke, kita akan kembali ke PC 0. Kita akan buka command prompt, kemudian melakukan ping. Ingat tadi yang di bawah, bagian bawah itu segmennya segmen 1, berarti kita akan copy ke 192.168.1.1 sesuai nomor IP yang tadi telah kita berikan. Oke, dapat dilihat ada reply dari komputer satunya, yang berarti berhasil. Kedua, ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 1 dan PC 0 harus terhubung, berarti harus reply juga. Nah, tadi kita sudah mencoba berhasil dari PC 0 melewati switch, kemudian melalui gateway router ini, kemudian terhubung dengan PC 1. Akan kita coba apakah jika kembali masih bisa. Nah, tadi ini kita lihat kita melakukan ping ke 192.168. Ingat, PC atas tadi ada di segmen atas, berarti segmen 0, dan terakhir IP-nya adalah yang pertama. Oke, dapat dilihat ada replay, berarti PC 0 dan PC 1 itu terhubung. Soal selanjutnya, membuka website akses Ilkom dari PC 1. Oke, berarti kita akan membuka HTTP Ilkom yang ada di segmen 0 melalui DNS servernya dari PC 1. Oke, kembali ke PC 1. Nah, di sini kita membuka web browser. Di sini kita membuka website ilkom.com yang telah kita buka tadi. Enter. Oke, dapat dilihat bisa dibuka, dan ini adalah server Ilkom yang sudah saya setting tadi pada HTML-nya untuk lebih gampang dikenali. Oke, kemudian kita akan coba. Ini tidak ada perintahnya, tapi kita coba saja untuk membuka Pendilkom dari PC 1. Oke, dapat dilihat ini server Pendilkom. Lupa. Perintah selanjutnya adalah membuka Pendilkom dari PC 0. Oke, kita ke PC 0. Ke browser. Nah, kita akan mencoba buka pendilkom.com. Nah, server Pendilkom berhasil kita buka dari PC 0. Oke, kita akan coba juga seperti tadi dari Ilkom. Kita coba. Oh, 2 kali HTTP. Oke, ilkom.com. Nah, dapat dilihat
Telkom juga dapat diakses. Dari kedua komputer sudah terhubung, baik itu ke DNS server, HTTP server dari masing-masing segmen melalui gateway ini. Oke, demikian saja pengerjaan tugas 3. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih.